Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget karena hari ini kita nggak cuma ngomongin uang sebagai selembar kertas atau koin receh di dompet kalian. Nggak, kita bakal lihat uang dari kacamata yang jauh lebih canggih. Coba deh, bayangin uang itu sebagai ultimate technological code base. Semacam kode sumber atau operating system yang ngeran semua transaksi di hidup kita tiap hari. Mulai dari ngetap bayar kopi susu pagi-pagi, sampai transaksi investasi saham yang nilainya triliunan rupiah. Nah, buat masuk lebih dalam, coba kita mulai dari satu pertanyaan sederhana, tapi jujur aja, sering banget ditanyain. Kalau negara lagi butuh duit buat bangun jalan atau ngasih bantuan sosial, kenapa kita nggak cetak uang sebanyak-banyaknya aja sih? Pasti pernah kepikiran kan? Faktanya, pegang dan cetak uang itu adalah sebuah perilaku komputasi ekonomi yang kalkulasinya benar-benar ketat. Kalau server admin kita sembarangan ngedeploy source code baru ini tanpa aturan yang jelas, sistem ekonominya bisa crash. Atau dalam bahasa ekonominya, terjadi hiperinflasi. Jadi hari ini kita bakal ngejalanin semacam sistem diagnostic checklist buat mahamin struktur ekonomi makro ini. Agendanya ada 5 nih. Misteri permintaan uang, algoritma Fisher, 3 motif Keynes, siapa pengendali penawaran uang, dan terakhir kita bandingin M1 versus M2. Yuk langsung aja kita unlock level pertamanya. Bagian pertama, misteri permintaan uang. Di sini kita bakal bedah kenapa sih orang itu pengen banget megang asetnya dalam status ready to use. Dalam ekonomi, ini tuh bukan cuma soal seberapa pengen kita jadi kaya, tapi lebih ke berapa porsi kekayaan yang benar-benar siap dicairin detik ini juga buat menuhin kebutuhan harian. Masuk ke bagian kedua, algoritma Fisher soal kuantitas uang. Mari kita lihat gimana kebutuhan yang tadi kita bahas itu nyambung ke sisi matematisnya. Ini teori klasik dari ekonom Irving Fisher yang nyoba ngerumusin cara kerja peredaran uang secara sistematis di masyarakat. Teori ini tuh ngegambarin satu algoritma utama yang jadi penyeimbang sistem ekonomi modern kita dengan super brilian, yaitu M dikali V sama dengan P dikali T. Eits, jangan buru-buru pusing lihat rumusnya. Ini bukan sekedar pelajaran matematika yang bikin ngantuk kok. Ini tuh barisan kode keseimbangan yang mastiin server perekonomian kita nggak down. Kita bedah variabelnya satu-satu dengan cepat ya. Pertama, M alias money. Ini ngewakilin jumlah total uang yang lagi beredar di dalam sistem perekonomian kita. Gampangnya, anggap aja ini sebagai kapasitas bandwidth total yang sekarang lagi aktif di jaringan ekonomi sebuah negara. Terus ada V atau velocity. Ini kecepatan peredaran uang. Seberapa cepat sih selembar uang 100.000 di dompet kalian pindah ke abang ojol, terus dari abang ojol pindah ke warung makan, dan seterusnya. V ini fungsinya persis banget kayak kecepatan transfer data atau transfer speed di ekosistem digital kita. Makin sering uang itu pindah tangan, makin kencang perputarannya. Pindah ke sisi kanan persamaan, kita ketemu P alias price. Ini adalah tingkat harga barang dan jasa yang kita temuin tiap hari di pasar. Dari harga beras, kopi, sampai harga gadget terbaru incaran kalian, semuanya dirangkum di dalam variabel P ini. Dan yang terakhir, T atau transaction. Ini ngewakilin total volume barang atau transaksi yang kejadian dalam ekonomi kita. Jadi poin krusialnya gini, jumlah uang dan kecepatan perputarannya di sisi kiri itu harus banget balance sama tingkat harga dan volume transaksi di sisi kanan. Bayangin kalau M-nya dinaikin alias uang dicetak gila-gilaan, tapi T atau volume transaksinya segitu-gitu aja, tebak apa yang terjadi? Ya betul, P atau harganya yang bakal meroket tajam buat nyesuain. Sistem itu selalu nyari titik balance-nya sendiri. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga, 3 motif utama Keynes. Nah, kalau Fisher tadi ngelihat dari sisi back-end matematis, sekarang kita agak ngerem dikit dan ngelihat dari kacamata psikologis. Disinilah sang ekonom legendaris, John Maynard Keynes, masuk. Beliau ini menganalisis manusia sebagai users di dalam sistem ekonomi. Kenapa sih users ini menuntut atau punya permintaan terhadap uang? Proses alokasi dana dan hitung-hitungan finansial ini, entah itu pas kita lagi nyata tagihan bulanan, atau mecah-mecah gaji ke e-wallet, rekening tabungan, sampai ke dompet fisik, itu sebenarnya adalah esensi dari teorinya Keynes. Perilaku kita dalam mengalokasiin berapa banyak sih dana yang harus standby siap pakai, itu benar-benar melekat banget di keseharian kita. Keynes mecah perilaku pengguna atau user modes ini jadi 3 motif utama. Pertama, motif transaksi. Ini udah jelas lah ya, uang liquid yang kita butuhin buat nge-check out keranjang online shop atau sekedar saldo e-wallet buat beli makan siang. Kedua, motif berjaga-jaga. Ini tuh mirip banget sama digital emergency fund kalian. Kita megang uang tunai atau saldo yang gampang ditarik buat backup kalau tiba-tiba sakit atau motor mogok di jalan. Nah yang ketiga ini, motif spekulasi. Ini user mode tingkat lanjut.
Kita sengaja hold uang kita sekarang demi dapat profit di masa depan. Contohnya, nunggu momentum yang pas buat nyerok reksadana, saham, atau kripto pas harganya lagi dip. Masuk ke bagian keempat. Siapa pengendali penawaran uang? Kalau dari tadi kita bahas demand atau permintaan dari sisi user, sekarang coba kita balik layarnya. Kita masuk ke ruang server admin dari perekonomian kita. Pertanyaan utamanya, siapa sih sebenarnya yang pegang kendali atas penawaran uang atau supply of money ini? Tumpukan uang kartal fisik dan data transaksi giral digital yang kita pakai sekarang, itu adalah dua wujud nyata dari peredaran uang. Tapi ingat, penawaran uang ini bukan sesuatu yang muncul organik gitu aja ya. Baik uang fisik yang kalian pegang maupun data transaksi yang mondar-mandir di database perbankan kalian, itu semua disuntikin ke dalam sistem ekonomi lewat satu otoritas yang sifatnya terpusat. Dan sistem administrator kita di sini, nggak lain dan nggak bukan adalah Bank Indonesia. Sesuai sama kutipan dari modul ekonomi yang lagi kita bedah ini, Bank Indonesia selaku otoritas moneter memiliki tugas untuk mengatur jumlah uang beredar. BI inilah yang mantau dashboard ekonomi kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kalau ekonomi kelihatan lagi lesu, BI bakal nurunin suku bunga biar jumlah uang beredar naik. Ini semacam nambahin alokasi bandwidth biar transaksi jalan lancar lagi. Tapi sebaliknya, kalau inflasi mulai kepanasan, BI bakal narik balik peredaran uang itu biar sistemnya nggak overheating. Lanjut ke bagian kelima, sekaligus yang terakhir, yaitu uang beredar M1 versus M2. Buat mantau pergerakan uang yang super dinamis tadi, Bank Indonesia pakai metrik analitik yang khusus. Dalam dunia moneter, ada dua jenis tracking utama yang krusial banget buat kita pahamin, yaitu M1 dan M2. Biar gampang, coba dibayangin ini kayak spesifikasi memori di laptop kalian. Uang sempit atau M1 ini sifatnya super aktif dan liquid banget. Ini ibarat memori RAM kalian ya. M1 itu isinya uang kartal, kayak uang kertas dan koin, plus uang giral atau saldo rekening biasa yang bisa langsung kalian gesek buat transaksi detik itu juga. Terus di sisi lain ada uang luas atau M2. Nah, M2 ini ibarat cloud storage yang kapasitasnya jauh lebih gede. M2 ini mencakup semua yang ada di M1, tapi ditambah lagi sama uang kuasi. Uang kuasi itu kayak deposito atau simpanan berjangka yang memang bentuknya uang, tapi ada delay atau jeda waktu dan nggak seliquid M1 kalau mau dipakai langsung buat jajan. Coba kita bedah eklog data aslinya dari Bank Indonesia di tabel ini. Ingat ya, angkanya ini dalam miliaran rupiah. Di tahun 2015, M1 kita ada di angka 2.500-an, sementara M2-nya 2 kali lipat lebih gede, nembus 5.000. Lompat ke tahun 2020 pas era pandemi baru mulai, M1 merangkak naik ke 3.700-an dan M2-nya makin bengkak dong, mendekati angka 7.000. Data historis ini ngevalidasi satu fakta penting. Background data di cloud storage alias M2 kita itu selalu jauh lebih masif daripada data di RAM aktif alias M1 kita. Ini bukti nyata kalau sebagian besar aset masyarakat tuh sebenarnya terkunci di simpanan berjangka. Entah itu karena motif berjaga-jaga demi keamanan atau buat motif spekulasi jangka panjang. Dari sini kita bisa lihat kalau denyut nadi ekonomi kita itu berpusat di tarik ulur yang stabil antara demand dari kita sebagai user dan supply dari Bank Indonesia sebagai admin. Tapi sebelum kita wrap up sesi analisis hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kalian. Sadar nggak sih bentuk uang sekarang tuh makin nggak kasat mata? Kalau di masa depan nanti bentuk fisik uang benar-benar punah dan berevolusi 100% jadi kode digital murni, kira-kira algoritma keseimbangannya Fisher dan psikologinya Keynes ini bakal tetap relevan nggak ya? Atau jangan-jangan kita bakal butuh arsitektur source code yang benar-benar baru? Coba kalian renungin itu. Sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya ya.